Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik. Di sini naik 1.000 perak saja, demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem tahun-tahun. Tunjukkan bahwa kita punya rekam karya yang baik. Apakah kita harus menunggu Papua ekonominya jadi baik baru kita bangun jalannya? Bangun jalannya dulu. Dan kita meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan berjalan. Semenjak jadi capres usungan Nasdem, Demokrat dan PKS, kebegoan Anies semakin meningkat. Pasalnya, nyinyiran Anies soal jalan ternyata salah baca data BPS. Sok nyinyir pembangunan era Jokowi, Anies langsung kicap dibungkam PUPR. Coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian akhirnya angkat bicara menanggapi pernyataan bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswedan yang membanding-bandingkan pembangunan jalan tak berbayar di era Presiden Jokowi versus SBY. Menurutnya, Anies salah menafsirkan data yang dirilis oleh BPS. Sebab, jalan sepanjang 19.000 km yang disebut Anies dibangun di era Jokowi itu sebenarnya bukan pembangunan jalan baru, tapi peningkatan status jalan. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong. Kita tunjukkan kenyataan. Mesin produksi kebohongan yang dicetak itu mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Saya sependapat dan sangat setuju sekali dengan pandangan Bapak Anies Rashid Baswedan tentang kebohongan. Namun, video Bapak Anies Baswedan menurut saya itu adalah kebodohan bagi beliau sendiri. Karena menurut saya, beliau hanya mempertontonkan kebodohannya dan kebohongannya. Karena semua kebohongan Bapak Anies Baswedan lah yang membuatnya. Hanya semata-mata untuk mendapatkan suara dalam pemilu tahun depan. Padahal di setiap media sosial, kebohongan beliau selalu muncul 24 jam di mana-mana. Mesin produksi kebohongan yang dicetak itu mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Kenapa mengerikan? Karena begini. Melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Hujan yang terus mengguyur semenjak malam pergantian tahun baru menyebabkan beberapa daerah di Jakarta terendam banjir. Insya Allah kita berikhtiar, semua yang kita bisa kerjakan kita kerjakan untuk memastikan bahwa aliran air yang begitu banyak dari hulu itu bisa didistribusikan dengan baik lewat berbagai jalur yang ada. Ketinggian permukaan pintu air dikendalikan secara bersamaan dan harapannya nanti ini akan bisa lewat untuk sampai ke laut. Rashid Baswedan beserta seluruh jajaran pendukungnya mempertontonkan kebodohan-kebodohan dan kebohongan-kebohongan mereka sendiri. Tanpa otak yang benar, tiba-tiba muncul sebuah konten dari Bapak Anies Baswedan yang menanggapi tentang kebohongan itu sendiri. Kan lucu sekali. Bagi saya pribadi, Bapak Anies Rashid Baswedan beserta seluruh jajaran pendukungnya, mereka adalah kutu kupret, dungu.